Maka semuanya mungkin.
tidak terbatas. Kau Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga Tuhan. Malam hari ini kami percaya kami menerima kemenangan. Malam hari ini kami percaya kesembuhan kami dapatkan. Malam hari ini kami percaya pemulihan kami dapatkan Tuhan. Karena mujizat terjadi Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Terima kasih Allah yang dahsyat. Terima kasih Allah yang luar biasa. Hari ini Tuhan, biar Kau boleh bicara lebih banyak lagi sama kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah siapkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Alexander Tuhan. Ada satu kebenaran yang akan Tuhan berikan. Hari ini bukakan dan singkapkan kepada setiap kami segala sesuatu yang menghalangi kami, yang menutup mata rohani kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Biar kebenaran itu boleh merema, boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh menjadi pengikut Kristus yang berubah Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan makan sampai kenyang pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menikmati kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat datang Om. Shalom, selamat sore semua. Tadi saya masuk kaget panggungnya dirubah. Jadi di sini. Dihitung oleh Pak Gembala, sudah lebih setahun saya nggak kesini. Aduh, minta maaf. Erik mana Erik ya? Oh iya, maaf ya Erik. Baik, nanti setelah firman Tuhan ada dua kesaksian. Ya, satu Steve Ponto. Katakan dulu Steve. Nah, dia tunanetra saudara. Apa sih bedanya buta sejak lahir dan buta setelah dewasa? Beda tidak? Beda. Mana yang lebih berat? Nah, Steve Ponto sebelum dia kecelakaan ini, waduh itu orang pintar, orang hebat. Nanti akan ditayangkan Facebooknya juga. Ya. Atau sudah boleh lihat sekarang di Facebook dia cari Steve Ponto. Atau nanti hari ya bantuin. Ya. Nah, hampir 5 tahun yang lalu, 13 Juni 2014, dia ditabrak orang. Dia naik mobil, aneh bukan? Naik mobil dari bak motor, korbannya dia. Kadang-kadang mikir kenapa Tuhan izinkan. Buta total hari itu sampai sekarang. Saya nggak kenal dia, tapi saya dengar tentang dia. Nih, maka itu saudara kalau hidup kita ini taat, amen, luar biasa. Saya nggak kenal sama sekali, tapi dengar berita tentang dia. Tuhan berikan saya roh belas kasihan. Ini paham ya kalau Koden cerita, gara-gara sakitnya ini tabrakan itu, orang tuanya habis-habisan ekonomi. Karena di Indonesia nggak bisa, harus dibawa ke Singapura. Dan untuk bawa ke Singapura nggak bisa naik pesawat normal, pesawat ambulan yang ketinggiannya harus stabil supaya otaknya, karena itu pada hidupan ini pecah total. Dan pecahnya nggak cuma total, remukan tulang masuk ke otaknya. Dan dokter harus operasinya itu nggak cuma operasi, diambil dengan pinset remukan tulang itu. Nah sekarang dia pakai titanium. Karena luar biasa. Nah apa yang Roh Kudus katakan? Supaya saya mengajak dia untuk balas dendam pada iblis. Nah nanti dia akan cerita. Luar biasa. Yang kedua, anak saya satu dokter Hari Nino Baes angkat tangan. Nah ini dokter, lulusan UI. Dia dosen yang luar biasa. Waktu dia lulus S1, ini anak yang paling lucu nih. Nah itu lucu, lari-lari. Waktu dia lulus S1, saya baru kenal dia dari Kupang. Lalu saya ajak dia ke Nabire karena dia punya hati untuk Papua. Dan sejak itu dia ngajar di Papua. Wah hidupnya jadi berkat yang luar biasa. Istrinya dokter, ahli. Angkat tangan dong Bu Esti. Nah yang urusan gigi ini dia. Dia nggak cuma dokter gigi, apa sih namanya spesialis? Endodontis. Nah kalau perlu ya, endodontis itu apa? Tanya dia langsung. Nah jadi waktu dokter Hari S1 ngajar ke Nabire, wah hidupnya jadi berkat luar biasa. Amen. Saya lihat kemajuannya, terus saya tawarkan, kamu mau S2 enggak? Dia kaget. Pokoknya kalau mau papi carikan dana. Dan puji Tuhan dia lulus S2 di Gajah Mada. Balik lagi ke Nabire ngajar. Hidupnya saya lihat makin berkembang. Yayasan pelayanan kami di sana sangat tertolong dengan ilmu yang dia miliki.
dia ngambil administrasi publik. Nah, saya lihat Tuhan kasih kesempatan. Kamu mau S3 enggak? Dia lebih kaget lagi. Akhirnya saya dorong dia dan dia masuk UI dan lulus. Nah, untuk disertasinya maka dia harus membuat penelitian. Dan puji Tuhan penelitian ini jadi tesis, jadi disertasinya itu pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami di Nabire. Diambil kepemimpinan dan luar biasanya. Buku yang dia bawa sekarang dicetak karena permintaan banyak orang, termasuk profesornya. Itu buku yang menulis tentang hebatnya motivasi leadershipnya Tuhan Yesus. Tapi ini bukan buku rohani, ini buku ilmiah. Jadi kalau saudara ingin tahu tentang apa yang Tuhan kerjakan lewat dengan kami di Nabire, dalam buku itu nanti Dr. Hari akan sharing. Jadi tunggunya nanti selesai khotbah. Nah, tapi izinkan saya langsung berangkat ke airport. Karena pesawat saya malam ini jam 20.50. Jadi biar nanti mereka yang akan bersaksi. Siap ya? Makasih Pak David untuk kesempatan itu. Baik, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Siap? Amin. Oke, masih ada tunggu tamu lagi? Taruh, kamu tunggu situ, nanti terus tunggu di situ. Oke ya? Ya, kita belajar firman Tuhan. Apa musuh utama kekristenan? Jawab salah nggak apa-apa, kita belajar. Ayo, apa musuh utama kekristenan? Jangan bilang setan. Setan tuh nggak usah disalahkan, dari dulu memang sudah salah. Jadi kalau kita sibuk nyalakan setan, kita yang rugi. Ya, ini datang. Ada. Tet itu tet. Kau lihat. Udah ya. Jadi apa musuh utama kekristenan? Bukan setan. Egois, bukan. Orang pelit. Diri sendiri, orang pelit. Itu musuh Injil, bukan. Salah. Musuh Injil itu orang pelit. Ayo, apa musuh kekristenan? Orang kaya, bukan. Apa satu lagi? Malas, bukan. Uang, bukan. Kesombongan, bukan. Musuh utama orang Kristen itu mujizat. Gitu. Serius. Musuh utama kekristenan itu mujizat. Nanti saudara akan dengar dari Steve. Dia akhirnya diajar Tuhan. Daripada dia habis-habisan waktu hanya untuk minta mujizat supaya matanya pulih. Tuhan ubah hidupnya. Nanti akan dengar kesaksiannya. Saya mau jadi mujizat buat orang lain. Keren gak? Mengapa musuh utama kekristenan itu bukan setan, bukan dosa, tapi mujizat? Karena justru mujizat itu yang menghancurkan total rencana Tuhan untuk kita jadi sama seperti Yesus. Loh, betul tidak? Apa jadinya dalam kehidupan kekristenan? Ya, saya ulangi. Apa jadinya dalam kehidupan kekristenan kalau kita tidak tepat kepada sasaran atau target Tuhan? Artinya melenceng. Dan itu kata dosa dalam Alkitab, hamartia, nggak sampai ke pusat fokusnya. Saudara cari, puji Tuhan, Lili datang, ada artis kita dari Kelapa Gading. Oke. Nah, kalau kita lihat Alkitab, hanya ada satu ayat. Ya, hanya ada satu ayat yang memberitahukan kita apa ujung dari perjalanan hidup iman kita. Firman itu berkata, kita semua harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Itu Matius 5:48. Kalau saya ditanya orang, ayat mana yang paling berat di Alkitab? Jawabannya adalah Matius 5:48. Yang belum tahu boleh lihatnya di layar, boleh juga. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berat nggak untuk menggenapi ayat itu? Berat kok. Nah, tapi itu firman, betul? Haruslah. Nggak ada kata pilihlah, nggak, haruslah. Maka itu kita harus mengejar firman itu, haruslah. Tolong di depan masih ada tempat. Ayo maju lagi sini. Tidak apa-apa. Oke. Tolong Asyar, depan sini masih ada tempat. Ya, masih banyak tempat di depan. Oh, itu aja ya. Nyo. Pilih sini nyo.
supaya yang lain bisa diisi sama Jos. Ayo, depan. Oke. Nah, ini anak saya yang hebat sekali. Kalau saudara ingin tahu khotbah-khotbah saya, ada hampir di semua sosial media. Depan yuk, situ aja. Ya, jadi anak-anak muda yang suka pakai sosial media, hampir ada di semua. Ada di Deezer, ada di Spotify, ada di YouTube, ada di iTunes, ada di podcast. Ada apa lagi nih? Deezer, YouTube, podcast, iTunes, Spotify, Apple Music. Jadi hebat. Satu-satunya pendeta yang masuk di Spotify dan Apple Music cuma saya. Keren gak ya? Jadi kalau orang mau cari nyanyi, loh kok ada pendeta muncul? Itu orang gitu. Namanya Leonard Kristianto. Jadi saudara cari. Semuanya pakai nama Daniel Alexander. Itu bersyukur buat anugerah Tuhan. Oke, saya lanjutkan. Oh, tamu dari Belanda sudah datang. Terus angkat tangan sama Wina itu dari Belanda baru. Oke ya. Baik. Mengapa musuh kekristenan saya sebut mujizat? Karena justru mujizat itu jalan pintas. Loh, betul tidak? Kita nggak akan jadi sempurna sama seperti Bapa di surga itu dengan mujizat. Bim, salah bim, terus jadi gitu. Loh, betul atau tidak? Nah, sekarang saya kejar lagi. Apa lawan katanya mujizat? Ayo, lawan katanya. Bukan mujizat, bukan begitu. Ayo, lawan proses. Menjadi sempurna seperti Bapa di surga, tidak ada cara lain, harus lewat proses. Nah, iblis paling suka membodohi kita dengan tidak suka proses. Lu betul tidak? Kalau kita nggak suka proses, berarti kita mau cari mujizat. Nah, mujizat itu tidak membuat. Maaf ya, saya harus ngomong hari ini. Siapa yang masih hobi doa kelepasan? Itu sangat tidak alkitabiah. Loh, kok bisa? Untuk berhenti dari dosa tidak bisa lewat doa kelepasan. Doa kelepasan itu artinya gini. Tuhan, tolong saya Tuhan. Aduh Tuhan, saya ini capek Tuhan, sini kok gak sabaran. Ada gak doa seperti itu? Saya tuh pengen sabar Tuhan. Ketika Tuhan lihat anaknya begitu memelas minta supaya sabar. Nah, jangan beranggapan begitu amin, terus roh marah dicabut cedet, terus gitu, awas. Begitu tidak kalau Tuhan bekerja? Enggak. Begitu ada anak-anak Papa di surga minta sabar, begitu amin langsung datang si penggoda dan si pengacau. Oh enggak amin. Betul? Datang orang yang nyebelin. Iya atau tidak? Karena dengan orang-orang itu akhirnya kita akan ketahuan kita ini sabar atau tidak. Betul? Dosa apa saja itu nggak bisa lewat mujizat, nggak bisa lewat doa kelepasan. Saya tunjukkan satu ayat ini, 1 Petrus 4 ayat 1. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Saya katakan satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Berarti nggak ada ayat lain di Alkitab yang memberitahu kita kapan sih kita berhenti berbuat dosa. Saya percaya semua kita sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, senang nggak berhenti berbuat dosa? Betul, semua kita pasti rasa capek kalau jatuh bangun terus dalam dosa. Nah, inilah firman yang kita harus tahu. Kapan? Kenapa? Bagaimana kita bisa berhenti berbuat dosa? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Nah, ganti. Aku pun. Oke, ganti. 1, 2, 3. Aku pun harus juga mempersenjatai diriku dengan pikiran yang demikian. Apa? Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Maka itu jangan pernah mikir untuk lepas dari dosa itu perlu mujizat. Nggak bisa.
harus lewat penderitaan fisik. Itu proses. Ayo, siapa tahu apa bedanya beling dan berlian? Sama B-nya loh. Coba bedanya di mana beling dan berlian? Sama kinclongnya loh, sama beling-belingnya bukan? Harganya. Bukan, prosesnya. Beling itu cepat. Berlian perlu ratusan tahun, ditekan dan macam-macam. Hari ini saya harus ngomong kepada semua saudara. Tidak sedikit khotbah-khotbah gereja yang menyesatkan. Percaya mujizat, saudara, percaya mujizat. Pernah nggak dengar ada pendeta khotbah begini, saudara? Salah satu karunia yang Tuhan percayakan kepada saya itu bisa mendoakan orang punya utang lunas. Oh, sama tempelin pendeta. Loh, pernah dengar nggak ada pendeta khotbah begitu? Itu kan ngawur. Itu kurang ajar betul. Yang pakai duitnya kita, ndas mau kono Tuhan suruh bayar. Nah, yang Jawa nggak ngerti kalimat apa itu. Nah, terus kemana-mana, nggak punya mobil, beriman ke showroom, tumpangi tangan keliling 7 kali. Salesnya bingung, ngapain? Maaf saudara, nah itu contoh-contoh yang salah. Betul? Nggak bisa. Mujizat hanya untuk orang yang belum tahu Yesus. Buktinya, zaman sekarang sudah mulai berkurang. Puji Tuhan, hampir nggak ada. Saya nggak suka. KKR kesembuhan ilahi. Itu puji Tuhan sudah mulai kurang sekarang. Saya bersyukur untuk itu. Itu ngabisin duit. Betul nggak? Ngabisin duit sampai miliaran. Kalau apalagi pendetanya di luar negeri. Aduh. Betul tidak? Nah, lihat faktanya. Kalau ada KKR kesembuhan ilahi yang saudara pernah ikuti, dengar pertanyaan saya. Yang sering dapat mujizat itu yang sudah Kristen atau yang belum? Nah, itu jawabannya. Saya dulu mikir, sepertinya Papa kok pilih kasih. Betul nggak? Kan kita anak-anaknya. Saya bilang, kami kan anak-anakmu. Kenapa kami nggak disembuhkan? Kenapa orang-orang belum percaya? Setelah saya makin dewasa, ini jawaban. Anak-anak itu perlu didisiplin dan dididik. Anak-anak tidak boleh dimanjakan terus. Maka itu yang sering dan banyak terima mujizat bukan kita, tapi mereka. Jadi kalau ada orang sakit, anak Tuhan ya, jangan minta mujizat, salah. Loh, kaget lagi bukan? Nikmati sakit itu. Begitu. Karena itu prosesnya. Oh, enggak, amin. Ya. Maaf, saya ini kalau ngomong ya apa adanya. Saya ini muak dengan menara-menara doa. Yang hobinya ke menara doa bertobat. Itu tempat persembunyian. Orang punya utang ditagih, HP dimatiin, sembunyiin menara doa-doa. Itu kan kurang ajar. Nggak betul tidak saya berkata ini? Itu ngawur itu. Nah, kalau utang bisa didoakan lunas, ayo utang bareng-bareng loh. Terus didoakan. Itu kurang ajar loh. Yang pakai duit kita kok suruh Tuhan yang bayar, enak saja. Setuju saya ngomongin? Paulus nggak pernah ngalami mujizat. Kok nggak amin? Lihat daftar penderitaannya. Karena Injil, sekian kali aku disesah. Setiap kali 40 kurang 1. Aku sering puasa karena terpaksa. Bukan puasa jadi kehendak Tuhan, bukan. Aku diancam oleh penyamun, diancam oleh bahaya maut. Mana mujizatnya? Sehingga hamba Tuhan yang hebat itu harus masuk penderitaan. Karena proses. Stefanus sampai mati di lajang batu. Apa Tuhan kejam kok membiarkan hamba Tuhan hebat mati? Enggak, itu proses yang dialami. Mana ingat ini? Jadi apa saja yang tidak enak yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita, karena Bapa ingin membentuk kita supaya sempurna seperti Bapa di surga yang adalah sempurna. Iya, tangan dong saudara. Ini luar biasa.
Walaupun secara fakta daging kita nggak suka, tapi harus kita lewati. Yusuf kurang taat apa? Saya kalau mikir Yusuf itu begini, Tuhan, dengar ya, kalau saudara setuju seperti pikiran saya, ngaku aja. Tuhan, kalau tahu hasil ketaatanku, aku tidak berzina dan malah masuk penjara, boleh nggak? Nah, mendingan ya bebas sekalian aja. Betul? Pasti bebas kalau dia mau dengan istri Potifar. Karena istri Potifar itu eselon 2 di kerajaan Mesir. Ada fasilitas. Tapi Yusuf tidak mau. Dia jalani proses yang berat. Aduh, ngeri sekali prosesnya. Maka itu yang sedang dihimpit, sedang digencet, doanya begini, tambah lagi. Kok nggak amen? Tambah lagi. Halo, ada orang nggak di sini? Loh, itu kan doanya Daud. Ujilah aku Tuhan. Amin, amin. Cobalah aku, tes aku. Pak Pendeta Niko Nyotorarjo ngubah lagu itu. Coba yang belum tahu buka, lihat Mazmur 26 ayat 2. Sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang nggak mau nyanyi lagu itu. Alasannya rohani. Jangan sombong lah. Kok nantang Tuhan uji lagu? Bukan sombong tahu. Itu kebenaran. Ayo baca sama-sama. Nggak berani ngomong awas. 1, 2, 3. Awas bilang ujilah dia Tuhan. Awas ngomong begitu. Awas. Ujilah siapa? Ujilah aku. Ya Yahweh. Dan ayo berani tes aku. Bukan sombong. Bagaimana kok hilang? Belum selesai. Halo. Selidikilah batinku dan hati. Tuhan ingin saudara dan saya sudah dewasa dan berani berdoa dengan firman ini. Uji aku, buktikan aku Tuhan, tes aku. Kapan sih kita dikenal orang, dikenal Tuhan, nggak mata duitan? Ayo jawab, cepetan. Bukan kelamaan kok mati. Kelamaan kok mati. Salah. Kapan kita bisa dibuktikan kita nggak mata duitan? Gampang sih. Ayo. Iya, ketika sering diizin Tuhan nggak punya duit. Maka itu kalau nggak punya duit jangan minta mujizat supaya dapat duit, salah. Terus Tuhan, terus. Kok nggak amin lagi? Sini kok takut sih, heran. Awas ada yang ngomong, ngapain kamu ajak aku kesini hari ini? Awas ngomong begitu. Saudara, lihat firman Tuhan. Ada nggak di Alkitab bilang Tuhan Yesus punya duit? Nah, justru dia itu nggak punya duit. Betul, waktu harus bayar pajak di Bait Suci, dia cari ikan mancing di Galilea. Maka itu kalau sering nggak punya duit, itu sudah mirip Yesus. Enggak amin. Justru yang banyak duit masih jauh dari Tuhan Yesus. Lo serius, saudara? Tanya anak saya tadi, dia tahu kaget lihat, itu cara saya hidup, saya nggak pusing. Dengar ya, ini kebenaran yang hebat. Siapa sering nyanyi lagu dari Sound of Praise? Satu-satunya yang ku andalkan. Sering nggak? Saya beritahu ya, supaya nggak dicap berdosa oleh Tuhan. Jangan nyanyi lagu itu ketika duitmu banyak. Loh, betul tidak? Lagu itu paling cocok ketika kita habis-habisan. Satu-satunya yang ku. Orang yang duitnya banyak nggak akan bisa mengandalkan Tuhan. Betul atau tidak? Maka itu kalau nggak punya duit jangan doa, jangan nangis, relax. Kok nggak amin? Tetap setia kepada Tuhan. Amin. Tetap melayani Tuhan. Oh ya, Tohar baru datang kamu. Ya, nanti juga ini saya bawa anak-anak saya
dari penerbit Andi Offset Jogja. Saudara harus rajin baca buku loh. Saya dari tahun 70-an awal sudah membiasakan kalau memberi kado orang itu buku. Setuju enggak? Ada orang melahirkan, kasih buku. Loh, kok bukan bayinya ya, mamanya supaya belajar buku. Bagaimana merawat anak kan ada. Ada orang menikah, kasih buku. Orang ulang tahun, kasih buku. Orang pindah rumah, kasih buku. Orang mati jangan kasih buku. Maaf, buku itu penting. Ya. Tadi anak saya berkata, saya ini cuma lulusan SMA. Jangan bilang-bilang orang. Serius, secara logika nggak mungkin. Tapi karena saya suka baca buku, sehingga Tuhan beri saya hikmat yang luar biasa. Buku. Jadi, Toar bawa buku ya, ntar di bawah ada. Awas, nggak beli, awas. Itu ada berapa buku tulisan saya, khotbah saya, nanti saudara bisa lihat. Oke, saya lanjutkan. Ini penting sekali dalam hidup kita ini, supaya kita jadi pemenang. Amin. Jadi kalau sudah nggak punya duit, sedang nggak punya duit, jangan marah-marah, ucapkan syukur. Tadi siang ada diskusi menarik. Kenapa ya tensi bisa tinggi? Kenapa tensi bisa normal? Saya jawab gampang. Duit banyak, tensi turun. Duit kurang, tensi naik. Itulah manusia. Bertobat kalau begitu. Enggak boleh. Apalagi kalau sukacita kita itu karena uang. Salah besar. Itu menghina Tuhan. Tapi itu banyak. Saya pernah buat research. Yang punya anjing periksa ya. Ternyata anjing saja tahu kapan kita punya uang dan gak punya uang. Serius, saudara. Yang punya anjing siapa? Nanti di rumah tes ya. Anjing itu kan sensitif, peka ya. Motornya atau mobilnya ibu atau bos kan anjing tahu. Oh, ibu bos pulang. Iblis. Anjing pasang kuping dulu. Kalau dia dengar nyonya rumah pulang, parkir mobil, parkir motor manis-manis, nggak ada suara gubrak-gubrak, terus buka pintu rumah nyanyi-nyanyi, anjing langsung mikir, oh duitnya lagi banyak. Betul, saudara, anjing aja tahu. Kira-kira setuju nggak saya ngomong ini? Setuju. Tapi kalau pulang rumah gubrak-gubrak, pintu ditendang jeder, anjing langsung minggir cari kolong meja. Takut ditendang juga karena dia nggak punya duit itu. Aduh, ini manusia ini bertobat betul. Awas ya, suami istri kalau ngomong yang manis-manis itu pasti duitnya lagi banyak. Tapi enggak juga. Oke, puji Tuhan, umum kok Pak, umum. Enggak semua. Kalau ngomongnya pendek-pendek, jutek lagi. Enggak tahu, cari sendiri. Itu pasti lagi enggak punya duit. Ayo kita jujur pada diri sendiri. Oke? Hati-hati. Ya, tapi ada yang protes. Tapi kalau lagi lapar, enggak punya uang, bagaimana? Ada dua jalan. Satu, puasa. Itu sehat. Loh, puasa itu detoks, saudara. Minum air saja itu detoks. Percaya enggak? Maka itu rajin puasa itu sehat. Loh, enggak percaya dibilang. Yang kedua, ada cara yang gampang. Saya sudah pakai cara ini bertahun-tahun. Saya bersyukur. Jam makan, waktu lapar, enggak punya uang, datang ke rumah teman baikmu. Lo serius, teman baik loh, tapi jangan tiap hari, jangan. Nah, karena teman baik pasti dijak makan toh. Ya. Tapi kalau suatu hari sudah datang ke rumah teman baik jam makan, kok nggak ngajak makan, langsung mbak dalam hati senasib. Ya kita pulang lagi, ngapain repot? Lo betul enggak? Jadi hidup itu gampang, simple. Kenapa kok ketawa itu? Iya enggak, Tuhan itu luar biasa. Saya nggak malu-malu. Kalau saya jam makan ke rumah teman biasa, saya nggak malu. Saya kenal kok. Betul? Itu cara hidup. Sehingga sadar, iblis tidak pernah bisa mengganggu hidup kita. Amin.
Saya pernah selidiki Alkitab. Yusuf salah satu dari 2 orang saja di Perjanjian Lama. Saya ulangi, Yusuf adalah salah satu dari 2 orang saja di Perjanjian Lama yang sampai hari terakhir hidupnya tidak ada daftar dosa. Itu luar biasa. Jadi saya ingin dong kenal dengan Yusuf. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya ini. Yusuf itu menikmati proses dengan sukacita. Saya menemukan kalimat ini lewat hidup Yusuf. Nikmatilah dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Awas lupa. Ulang, 1, 2, 3. Nikmatilah dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Setuju? Ya nggak setuju, cepat masuk neraka. Bapak sih nggak mau proses toh. Karena itu akhirnya setan begitu Yusuf keluar penjara. Ini nggak usah dicari ayatnya, nggak ada. Ini cuma penemuan saya. Begitu Yusuf keluar penjara, langsung diangkat jadi raja muda oleh Firaun. Iblis ngomong begini, sob, mulai hari ini sesuka-sukamu. Senjata gue sudah habis. Kan nggak ada yang mempan. Maka itu saya mau katakan kepada kita semua, kalau kita mencintai proses, menikmati kesulitan dan penderitaan dalam hidup, setan gak berani dekat-dekat. Sebab setan tahu percuma ganggu orang seperti itu. Betul tidak? Sebab senjata iblis cuma 2, kenikmatan dan kenikmatan. Lawannya ya tadi itu, siap menderita secara fisik. Coba yang pernah lepas rokok. Kalau saudara nggak mau menderita sementara, rokok nggak akan lepas. Betul? Karena nikotin merusak. Termasuk narkoba. Saya pernah buat tes 3 hari. Itu betul-betul seperti angka kebangkitan Tuhan Yesus. 3 hari kalau orang mau berhenti dosa, menderitanya luar biasa. Istilah sakau. Saya ini ngurusin orang sakau sudah macam-macam. Ya. Bayangkan, narik rambut ini sakit. Ada orang sakau, dia saking sakonya saya tahan dia, jangan makan obat, jangan cari. Berteriaklah, wah saya peluk, saya tahan, sudah. Meleng sedikit, saya lagi ngambil minum, dia teriak, saya kaget. Di tangannya itu ada rambut segenggam, dia cabut sendiri. Aduh, saya sampai rasa sakit. Suatu hari saya dengar tar gitu loh. Saya pikir barang pecah. Gelipak di tanah. Dia lari, kepala ditabrakkan ke tembok. Karena sakau. Nah tadi bagi Steve saksi luar biasa. Itu kepala dahinya titanium. Dia ngajak beradu, siapa lebih kuat ya? Nanti ya apa? Kenapa? Luar biasa. Itu sakau. Pernah ada yang berendam di bak mandi di rumah saya. Boleh nggak kodeng saya berendam? Silakan, saya tungguin. Ini calon sarjana teknik sipil Universitas Kristen Petra. Yang nitipkan saya mahasiswa ini dosennya, Bapak Insinyur Bernard Nyotorarjo, adik kandungnya Pak Niko. Tanya, karena dia tahu, dosen ini tahu, taruh di rumah saya untuk ngurusin orang-orang sakau. Panas kodeng, berendamnya udah saya tungguin bermalam-malam. Karena dia panas, saya tetap melarang jam. Maka itu saya sudah buktikan ratusan orang berhenti narkoba tanpa obat, hanya karena kasih, karena doa, karena hadirat Tuhan, karena firman Tuhan. Amin. Sungguh luar biasa. Selama saya hidup ini sudah 4 kali saya memberangkatkan orang kena AIDS ke surga. Saya tungguin, saya pegang tangannya, umurnya beda-beda, saya bersyukur. Aduh, menyenangkan saudara kalau kita bisa menunggu orang yang susah AIDS ya sampai meninggal, itu indah luar biasa. Dan wajahnya itu beda. Jangan takut ketularan, enggak. Ini yang Tuhan minta dari kita. Maka itu kalau kita ingin berhenti berubah dosa, bukan doa kelepasan, bukan yang macam-macam, tahan menderita, proses. Dibentuk macam-macam. Nggak enak, tapi indah kalau nurut. Amin. Ketemu orang sakit, jangan langsung didoakan. Dalam nama Yesus, roh sakit pergi.
percuma ditengking kalau dia masih rakus mulut. Loh, betul tidak? 80 sekian persen medis berkata orang sakit karena mulutnya rakus. Loh, betul tidak? Nah, kenapa orang itu nggak bisa tahan? Karena nggak mau proses. Ini loh saudara, yang papa kita larang untuk makan itu enak semua masalahnya. Loh, betul tidak? Maka itu kita harus berani menderita. Setuju? Setuju. Awas itu ya. Jadi kalau kita mendoakan orang sakit, kita cek dulu pola makannya bagaimana. Hatinya penuh dendam, Mbak. Nah, itu sumber penyakit itu. Jengkel, marah, itu sumber penyakit. Steve ini luar biasa. Sampai hari ini saya belum sempat tanya ayahnya. Dia itu nama lengkapnya Steve Angry Ponto, bukan Angry Bird. Nah, mamanya berapa kali ketemu saya, ini pemarah berat. Tapi setelah Tuhan ubahkan, sejak Maret 2018 sampai hari ini, dia ikut saya pelayanan ke luar negeri, ke Indonesia, ke Sulawesi, ke Sumatera, terus ke beberapa daerah di Jawa Timur, Jawa Barat. Waduh, hebat pelayanannya. Satu yang saya senang, dia nggak pernah ngeluh sama sekali. Amin. Dia suka cita. Dia jadi berkat buat banyak orang. Logikanya kan stres. Satu kali dalam perjalanan kami dari Surabaya ke Bondowoso, Januari yang lalu, kami lagi di mobil, santai-santai, tiba-tiba dia nyeletuk, "Koden, saya heran, kenapa? Saya kok lupa kalau saya buta." Keren gak kalimat itu? Saya lupa kalau saya buta. Hah? Serius, dari hidupnya luar biasa. Begitu saya suka ngajak dia kemana-mana untuk jadi berkat. Supaya yang lengkap-lengkap, melek-melek, suka ngomel. Bukan, saya doakan supaya kayak dia. Dia dikasih mata, ngomel terus. Ini luar biasa. Sungguh, wah, menyenangkan kalau dia dengar saksi. Begitu dibagi, mau diajak adu kepala lagi. Wih, hebat kamu. Karena kepalanya pakai titanium depannya. Oke? Jadi tidak ada jalan lain, harus proses yang kita lakukan. Lihat hidup Tuhan Yesus. Dia hampir kalah. Tuhan, terima kasih. Saya tiap kali ingat ini, hati saya itu luar biasa. Saudara masih ingat pergumulannya di Getsemani? Hampir kalah. Betul nggak? 3 kali dia berkata, kalau boleh. Saya pakai terjemahan sehari-hari. Kalau boleh, jangan aku mati dengan cara ini untuk menyelamatkan bajingan-bajingan ini. 3 kali dia berdoa. Papa jawab, nggak ada jalan lain. Lanjut. Kenapa saya nangis? Karena di Matius 5 dia pernah berfirman, kalau kamu berdoa jangan kayak orang Farisi ya. Ulang-ulang terus kata-katanya. Ingat gak dia pernah ngomong begitu? Tapi menjelang akhir perjalanan pelayanannya, kok dia melanggar yang dia ucapkan. 3 kali dia mengucapkan kata yang sama. Berat gak? Istilah Indonesia, kalau sampai kita bisa berkata pada seseorang, kamu kok jilat ludahmu sendiri, berarti kita nganggap orang itu apa? Rendah sekali, nggak tegas. Kamu pelin-pelan. Bayangkan Tuhan Yesus sendiri sampai 3 kali dengan kata yang sama. Nggak ada jalan lain. Bukan mujizat yang dia alami. Masalahnya, bisa gak sih Papa di surga menyelamatkan kita para penjahat ini tanpa penderitaan Yesus? Bisa. Sangat bisa, Pak Gembala bilang. Tapi kenapa harus lewat itu? Nah ini, ada iblis. Ada iblis. Loh, apa hubungannya? Karena kita punya utang kepada iblis. Betul? Jangan saudara anggap dosa itu gratis. Oh enggak, amin. Enggak ada dosa gratis, semuanya bayar. Loh, iya atau tidak? Semuanya bayar.
Nah, itu sebabnya iblis nuntut kita bayar. Tapi kita nggak mungkin bayar, nggak mungkin bisa, betul? Nah, maka itu bayarnya adalah kematian. Coba lihat proses. Ibrani 10 ayat 5. Ibrani pasal 10 ayat 5. Lihat ayat. Oh, ini dahsyat sekali. Papa, terima kasih. Tuhan Yesus jadi contoh buat kami semua. Ibrani 10 ayat yang kelima. Karena itu, ketika Yesus masuk ke dunia, ia berkata kepada Bapa, korban dan persembahan Bapa, engkau tidak kehendaki, tapi Bapa telah menyediakan tubuh bagi Yesus. Nanti pulang baca di Ibrani pasal 2, ya nggak ada waktu. Untuk mengalahkan dosa dan mengalahkan neraka, itu cuma satu, lewat kematian Yesus. Nah, tapi karena dia Tuhan, kan nggak bisa mati yang dia Tuhan. Satu-satunya cara untuk dia bisa mati, dia perlu badan kita yang bisa mati. Hingga ayat ini luar biasa. Bukan korban, bukan persembahan, tapi engkau sediakan tubuh bagiku supaya bisa diproses. Tadi kita sudah jawab, semua kita percaya Bapa di surga bisa menyelamatkan para penjahat ini, nggak usah lewat kematian Yesus. Terlalu mudah buat Tuhan. Tapi karena ada iblis, maka itu kita harus taat seperti dia. Amin. Harus taat seperti dia untuk melihat fakta. Maaf, saya cuma cerita saya. Komar, kamu berdiri dong. Ini salah satu anak saya, namanya Komarudin, Muslim. Silakan duduk. Dia supir taksi Bluebird. Maka itu saudara, sampai kapanpun juga saya tidak akan pernah ingin beli mobil pribadi. Gak akan. Sampai kapanpun saya akan tetap naik kendaraan umum supaya saya bisa bersaksi tentang kasih Tuhan. Maka itu kalau saudara buka handphone saya, konteks saya itu banyak supir taksi, tukang parkir, cleaner di toilet, banyak. Karena Tuhan sayang mereka juga. Saya nggak tahu sudah berapa kali ini Komar ikut saya ke gereja dengar firman. Jadi suatu hari saya dari daerah Jalan Arjuna di tol Kebonjuru itu, saya mau ke Grogol, ya, ke rumah anak saya hari ini dengan istrinya. Saya tiap kali mau naik taksi saya pasti berdoa, Papa ketemukan dengan sopir yang sedang butuh Tuhan. Tahu dia muncul, langsung ketangkap. Kaget dia waktu saya sampaikan sesuatu. Sampai hari ini saya nggak pernah ngajak dia untuk pindah agama, tidak. Tapi dia dengar firman. Saya modali dia hidup, istri yang kerja. Dia perlu laundry, saya berikan dia mesin cuci, istri yang kerja. Nah, sekarang dia kerja dengan salah satu anak saya. Nah, ini loh, ada banyak orang. Maka itu yang pantat mobilan. Apa itu pantat mobilan? Jawab cepat, itu kalimat apa? Pantat mobilan, apa itu? Suka mobil. Begitu dengar ada mobil baru diiklankan, aduh, ini pantat Joko ya, aduh. Terus utang lagi, awas. Cari masalah saja. Yang hobi mobil, ingat, mobil terakhir yang kita naiki pasti mobil jenazah. Loh, betul tidak? Masa mati naik bajai? Maka itu enggak usah pantat mobilan, tahu? Aduh. Yang punya suruh mobil, maafkan saya ya. Jadi hidup ini harus luar biasa indahnya kalau kita mau mengalami proses. Jadi kalau saya bersaksi, saya nginjil, saya nggak cuma ngomong soal Tuhan. Apa yang dibutuhkan, saya akan berusaha. Ini yang kita harus lakukan. Kemarin kami baru pulang dari puncak, dari Cipanas ada retreat, satu perusahaan. Nah, di mobil itu ada satu pengusaha muda. Ini lulusan Amerika. Waduh, kalau saya sebut usaha bapaknya, wih keren, masih muda, belum 30. Kaya raya.
tapi nggak Kristen, karena dia benci Kristen. Tapi kemarin itu pertama kali dia dengar saya khotbah. Wah, sebelumnya jadi hari Jumat kami berangkat dari Jakarta menuju puncak di mobil. Mobilnya Mercedes seri berapa saya nggak tahu lah. Buat saya nggak penting. Nah terus dia, wih saya dengar ateis sekali dia, nggak suka ke Kristen. Dia tahu selalu beluk gereja, taunya minta duit terus. Udah saya diam aja nggak ngomong. Nah untung anak-anak saya nggak beritahu, oke ya. Nah sudah saya dengar, saya sharing itu, dia kaget, oh begitu ya hidup. Nah pas makan, ada 2 anak saya pingin makan sate kambing, ya, yang di Cipanas sana. Ya kami belok, lagi pesen makan, tonton pengamen masuk. Nah ini kebiasaan saya, kalau saya makan di mana saja ada pengamen, pasti saya ajak mereka makan. Berapa banyak pun pengamen, saya ajak semuanya makan. Dan gak cuma makan saat itu, saya akan tanya, siapa mau bungkus bawa pulang buat nanti. Pengusaha ini kaget, pengamen ini habis nyanyi, saya gak kasih duit, sekarang kamu duduk pesan sate. Yang punya warung sate juga kaget. Mungkin mereka belum pernah lihat ada pelanggan kok ngajak makan pengamen. Tapi itu kebiasaan saya. Kalau saya makan di restoran besar, nggak ada pengamen masuk toh, tukang parkir saya tanya, selalu kebiasaan saya. Sudah makan toh belum? Kalau sudah, ya udah saya akan bungkuskan buat nanti. Kalau belum, saya akan belikan makan. Ayo hidup ini berbagi. Nah, yang pelit pasti pura-pura butek. Maaf, pura-pura nggak dengar. Saudara, ayo kita berubah mulai hari ini. Amin. Akhirnya pengusaha ini sadar, seperti itu hidup. Iya. Mau apa lagi? Itu perintah yang Tuhan suruh kita lakukan. Katakan amin. Amin. Jelas ya? Mau mulai hari ini berbagi seperti itu? Amin. Harus, kalau tidak kita jadi orang gak benar di hadapan Tuhan. Coba saya tunjukkan ayat ini. Ini ayat kesukaan saya. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Lihat. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Saya suka sekali. Nah saya akan baca dengan terjemahan yang betul, ini kurang tepat terjemahnya. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Bukan daripada apa itu. Terus, koma, padahal aku dan kau. Padahal aku mampu melakukannya. Ini perintah. Ayat 28. Janganlah baca, aku berkata kepada sesamaku, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Ini kalau pakai besoknya orang Jawa, dia mati besok. Kenapa? Ya besok-besok orang Jawa. Ini hebat. Koma, penutup kata. Nah, sedangkan yang diminta ada pada kita. Selalu ada yang memprotes saya ayat ini. Nah, kalau orang itu nipu gimana? Ayo, sering gak? Nah, itu pasti orang pelit yang tanya. Kalau ada orang tanya begitu, saya cuma jawab begini. Jangan marah ya, jawabannya ada di hatimu sendiri. Selama kamu hidup pernah nipu Tuhan gak? Ya sudah. Amin. Suka nipu Tuhan, kok ditipu orang marah. Awas. Terus gimana kalau orang itu cuma memanfaatkan? Sama pertanyaan saya. Pernah gak kita memanfaatkan Tuhan selama hidup? Ya sudah. Jadi kalau kita melakukan firman, jangan hitung-hitungan. Terus gimana nanti? Gimana? Gak usah. Serius. Nah, semua ini bisa terjadi kalau kita lewat proses hidup. Nikmati proses itu. Ini ada saksi hidupnya anak saya satu, Pendeta Ramon angkatan. Juli tahun yang lalu ada hal yang luar biasa. Oke? Kami berdua pergi ke Amerika. Sudah ditetapkan tanggal 21 Juli kami berangkat. 20 atau 21? 21 ya. Kami berangkat.
Tiba juga 20 betul. Tiba 20 karena 21 itu hari Sabtu. 21, 22, 23 kami ada pelayanan di New York. Seminggu sebelum berangkat ada orang telepon saya nggak kenal, pengusaha namanya Roni Harso. Koden, tanggal 25, 26 Juli ada pelayanan nggak? Saya bilang nggak ada, memang kosong. Waduh, kebetulan ini ada rekan-rekan pendeta dari 3 kabupaten, Nganjuk, Kertosono, dan Jombang, mau kumpul di Trawas, di Prigen, di Bukit Doa Immanuel, Jawa Timur. Nah, kami ini, pengusaha-pengusaha ini selalu kumpulkan uang tiap 3 bulan. Itu pasti keliling desa-desa Jawa Timur mengumpulkan nama bantuan. Wih, bilang luar biasa kok, saya baru tahu. Itu. Aduh, seneng kalau gitu. Ya udah. Tapi masalahnya, Koden sudah di Amerika. Ya jangan kalau di Amerika. Ya udah, saya tutup telepon. Karena saya sudah di Amerika. Besoknya Roh Kudus ngomong, kamu harus melayani mereka. Jadi harus balik dong. Nah, saya nurut. Saya nggak banyak macam-macam. Nah, saya beritahu Pendeta Ramon. Jadi nanti tengah minggu ini Papa pergi balik Indonesia. Duh, kaget lagi. Lo kan baru datang. Dan ini jok lo. Kalau saya pernah tahu Amerika bukan LA. Kalau LA dari Indonesia masih dekat New York. Oke, lebih jauh lagi. Saya telepon Pak Roni. Ron, puji Tuhan. Tuhan izinkan Koden khotbah. Jangan. Uang tiketnya gimana? Nah, takut tiket lagi. Enggak, Koden bayar sendiri. Aduh, Koden. Walaupun Koden bayar sendiri, jatah Koden cuma 2 sesi. Karena sudah ada 6 pendeta. Koden ke-7. Ron, yang mujizat itu begini. Ketika Tuhan nyuruh saya, dan dia beri tema. Nah, tema ini yang meyakinkan mereka untuk saya ikut. Dia kaget. Nggak mungkin. Kalau Koden pasti ada salah satu panitia telepon. Kok sampai tahu temanya tepat. Hamba Tuhan dan uang. Tepat. Akhirnya dia kirim fotonya. Wih, saya kaget juga. Saya nggak tahu. Loh, kamu tanya Ron, teman-temanmu ada ketemu Koden nggak? Ya, setahu saya nggak ada, ya sudah. Jadi izinkan Koden berangkat. Saya telepon anak saya di New York yang suka ngurus tiket. Pertanyaannya, loh Papa datangnya ini kapan? Terus ini tanggal 25, 26 bulan apa? Ya bulan Juli. Loh, kan Papa baru tiba. Terus saya tanya, apa nggak boleh? Saya bilang, ya boleh aja. Dia bingung. Jadi kami tiba tanggal 20, tanggal 22 sore, 23 maaf. Saya balik ke Jakarta, ke Surabaya. Tiba tanggal 26 pagi jam 7. Dijemput panitia langsung seminar 2 sesi. Jam 5 sore selesai, saya pulang ke Surabaya, nginep. Besok pagi jam 5 saya balik ke New York lagi dari Surabaya. Nah, bukan mantapnya. Kenapa saya bisa enjoy? Dan saya nggak pernah jet lag. Ini gereja-gereja di sana bingung kok bisa begitu. Karena Tuhan. Maaf, saya cuma pakai kalimat ini. Buat saya penderitaan itu nggak ada artinya. Kenapa nggak ada artinya? Kalau tahu tujuannya. Amin. Coba kita lihat Roma 8 ayat ke-18. Roma 8 ayat 18. Luar biasa firman ini. Maka itu yang gak suka proses hari ini harus jadi suka proses. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku, katanya itu aku yakin. Harus tegas dengan aku yakin. Gak yakin itu. Amin. Ulang. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman kapan? Sekarang itu kapan? Ya sekarang. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Iya, tepuk tangan dong, ini luar biasa. Maka itu yang masih percaya pengangkatan rapture gak akan masuk kemuliaan ini. Kita harus tahan dalam penderitaan. Karena ada kemuliaan yang luar biasa. Oh enggak, amin. Iya toh. Lebih mudah cari beling atau berlian? Beling lebih mudah. Ya udah. Maka untuk dapat kemuliaan lihat.
Mazmur 139 ayat 23. Mazmur 139 ayat 23. Kenapa doa seperti ini? Bukan doa nantang Tuhan. Aja 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Tuhan, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiran. Ayat 24. Itu 24 ya, betul ya? 24. Lihatlah, apakah baca jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini doa yang luar biasa. Siap untuk dites, siap untuk diuji, siap untuk diselidiki, siap. Inilah kekristenan yang Tuhan cari di antara kita. Katakan amin. Karena Tuhan membutuhkan orang-orang hebat yang siap dibentuk. Mau hidup seperti itu? Ya mau, harus. Kalau tidak, mau jadi apa kita? Ibrani 12 ayat yang ke-6 sampai 10. Ibrani 12 ayat yang ke-6 sampai 10. Karena siapa? Bapa. Ayo, apa? Loh, yang mantap, menghajar gitu. Betul? Menghajar orang yang dikasih. Kita dikasih tidak? Ya sudah, siap diajar nggak? Ya sudah. Dan ia, apa bedanya menyesat dan mijit? Lu ditanya kok, beda tidak? Enak yang mana? Ya sudah, ini disesat, gak enak. Dan Bapa menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. Hebat. Terus yang 7. Jika kita, gantinya, harus menanggung ganjaran. Jangan terjemahkan ganjaran itu ada 2 arti. Hadiah, ini bukan. Betul, ganjaran ini ajaran, diajar. Jika kita harus menanggung ganjaran, titik koma, Tuhan memperlakukan kita, baca, seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Betul, ini proses. Ayat 8. Tetapi jikalau kita bebas dari didikan, dari ganjaran, dari ajaran yang harus diderita setiap orang, maka kita bukanlah anak, tapi anak gampang. Kalau saudara punya kitab terjemahan lama, anak haram ditulis begitu. Yang lebih lama lagi disebut anak jadah. Ngeri sekali, jelek. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Enggak cuma hidup. Ayat berapa? 9. Sebab papa-papa kita di dunia ngapain? Mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang dianggap baik oleh papa kita. Tetapi Bapa di surga menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya ini hasilnya, supaya kita bagaimana beroleh bagian dalam kekudusan. Kalau itu indah gak? Wow, maka itu harus siap diproses. Kenapa sampai 3 kali Paulus berdoa biar duri dicabut? Tapi Tuhan jawab, cukuplah kasih karuniaku. Itu caranya kita hidup dalam kebenaran ini, maka kita akan menikmati hidup yang luar biasa. Amin. Mau? Gak ada yang nyesal datang sore ini ke sini. Betul? Untuk bisa membuktikan emas itu murni atau tidak. Pakai apa ya? Kipas angin? Lilin? Korek? Jawab. Pakai api. Baru tahu dia murni atau tidak. Jadi kita harus mengalami ini dalam hidup kita. Betul? 1 Petrus 1 mulai ayat 6. Kebetulan ayatnya sama. 1 Petrus 1 mulai ayat 6. Bagus sekali firman. Ini bagian terakhir.
Kata pertama apa? Nah, bergembira betul? Biasanya bergembira kalau dapat hadiah, mobil, dapat apa? Enggak. Bergembiralah terus akan hal itu. Hal apa? Ayo baca. Sekalipun kapan, sekarang ini kita ngapain? Seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kok nggak ada yang ngambil? Ini ayat kontradiksi. Bergembira kok berbagai-bagai pencobaan. Tapi harus. Ayat 7. Maksud semuanya itu, maksud apa tadi? Duka cita, berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji apanya? Kemurniannya dengan lilin. Awas begitu. Dengan apa? Api. Terus sehingga kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Kalau tahu hasilnya 3 ini mau nggak? Ya jawab, mau tidak? Puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Ini luar biasa. Terus. Ayat berapa sekarang? 8. Sekalipun kita belum pernah melihat dia, namun kita mengasihinya, kita percaya kepada dia, sekalipun kita sekarang tidak melihatnya, kita bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Hasil dari proses itu seperti ini. Jadi mulai hari ini, kalau kita ngalami sesuatu yang gak enak, apa kalimatnya tadi? Bukan, tambah lagi Tuhan. Oh enggak, amin. Tuh ada yang mukanya marah. Nikmati. Apa saja bisa Tuhan izinkan untuk memproses kita. Amin. Senang jadi anak Tuhan kalau begini. Murni, keluar seperti api. Betul ya? Itu luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku firman itu. Amin. Indra, Steve, sekarang kamu maju. Ya, kesaksian yang luar biasa. Di bawah aja atau di atas? Di bawah aja ya. Hah? Di atas, oke.